ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 318 surah Taha ayat 88 sampai 89 insyaallah ta'ala. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم تبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ke-93 alla tattabi'an. Ini setelah nun boleh dimunculkan ya-nya karena aslinya memang ada ya-nya. Maka menjadi alla tattabi'ani. 94 ya bena umma boleh juga mim di kasrah ya bena ummi. Biroksi boleh ya-nya di fathah biroksiya seperti waliya din ya. Kemudian pada ayat 96 basurtu bima lam yabsuru ya boleh diganti ta menjadi tabsuru. Masih di ayat ini fanabadtuha dzal ketemu ta boleh idgham fanabattuha. Kemudian ayat 97 qala fadhhab fa ba ketemu dengan fa ini boleh idgham menjadi fadhhab fa inna. Karena bagi sebagian orang Arab fadhhab fa ini susah ya. Ba fa. Kenapa susah? Karena ba itu di bibir, fa juga di bibir.
Nah, jadi dua huruf sama-sama di bibir. Ini susah. Maka digabungkan supaya tidak susah. Fadhhab fa inna. Lebih enak ya. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqul la. Nah, ini juga idgham karena lam ketemu lam. Taqul la misas. Kemudian tukhlafah, lamnya boleh dikasrah menjadi tukhlifah. Kemudian lanuhriqannahu, ini boleh tiga bacaan. Lanuhriqannahu, lanuharriqannahu, lanahruqannahu. Semuanya benar dan terjemahnya sama. Ini semua adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat terakhir tadi saya baca dua kali karena bacaan pertama saya berhenti pada huwa. Menurut qiraah Ya'qub, ini kalau berhenti pada huwa, maka ditambahi hak. Illa huwa. Huwa. Ada haknya. Terus kalau disambung, maka ini wawu ketemu wawu bisa idgham. Illa huwa si'a. Huwa. Ya, wawu ketemu wawu maka idgham. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka pada pertemuan yang lalu ayat 87 telah diceritakan tentang Samiri penyembah berhala dari kalangan kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana dia bisa menciptakan berhala yang bisa berbunyi. Nah, Allah sebutkan pada ayat 88. Fa'akhraja, maka Samiri mengeluarkan lahum bagi mereka ijlan, anak sapi atau pedet, jasadan, yaitu satu tubuh, lahu khuwar, yang memiliki suara. Khuwar itu adalah suara sapi. Jadi bahasa Arab itu membedakan suara kuda, beda lagi namanya suara kambing, beda lagi namanya suara sapi, beda lagi namanya suara manusia atau bayi nangis, beda lagi. Ya, khuwar ini khusus suara sapi. Ya. Faqalu, lalu mereka mengatakan, hadza, inilah ilahukum, Tuhan kalian, wa ilahu Musa, dan juga Tuhannya Nabi Musa. Fanasiya, lalu Nabi Musa lupa. Kemudian dia cari-cari sampai ke Tur, sampai ke gunung. Cari-cari Tuhannya. Padahal lupa, ternyata tertinggal di sini. Ini ngawurnya Bani Israel dan kurang ngajarnya mereka kepada Nabi mereka. Dianggap Nabi Musa yang menerima wahyu di Tur, itu dianggap lupa di mana Tuhannya dicari-cari. Akhirnya mereka menyembah apa yang mereka anggap sebagai Tuhannya Nabi Musa tadi. Nah, ini sudah diceritakan kemarin, anak sapi ini dibentuk oleh Samiri dari huli atau dari perhiasan-perhiasan emas yang sudah dicairkan oleh mereka pada api yang panas. Ya, dibakar pada api sehingga mencair, setelah itu dibentuk menjadi anak sapi. Uniknya anak sapi ini lahu khuwar, punya suara. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama tafsir, suaranya sumbernya dari mana? Karena kan patung mestinya nggak punya suara. Mayoritas ulama tafsir mengatakan dia punya suara karena ada lubang pada mulut dan ada lubang pada dubur. Nah, angin itu masuk lewat mulut, kemudian keluar lewat dubur. Maka itulah yang menyebabkan adanya suara. Jadi Samiri cerdas, bisa membuat patung yang bersuara ketika ada angin. Yang itu menyebabkan Bani Israel jadi terkecoh. Ini betul-betul Tuhan ini. Karena dia asalnya patung tapi kok bisa berbunyi. Nah, berarti ada keistimewaan. Akhirnya disembah. Sebagian ulama tafsir mengatakan anak sapi ini bisa hidup menjadi betul-betul anak sapi, sungguhan. Asalnya patung tapi kemudian menjadi anak sapi sungguhan. Kok bisa? Karena Samiri menggunakan bekas langkah kaki kuda yang dinaiki oleh malaikat Jibril. Dan itu disebutkan pada ayat-ayat yang berikutnya nanti. Tapi ya cerita-cerita seperti itu karena tidak ada sumbernya yang jelas dari Nabi, kita anggap sebagai cerita Israiliyat. Jadi nggak tahu kita hakikatnya apakah betul-betul dia menjadi makhluk bernyawa ataukah cuma karena ada angin masuk tadi. Anggaplah itu menjadi makhluk bernyawa, anggaplah.
Maka Allah tetap mengatakan pada ayat 89, afala yarawna, apakah mereka tidak tahu, alla bahwasanya tidaklah yarji'u ilaihim, sapi itu menjawab kepada mereka qaulan, ucapan, wala yamliku lahum, dan tidak bisa menguasai untuk mereka, darran madarat, wala naf'a, tidak pula manfaat. Jadi maksudnya tidak berhak untuk disembah. Mau dia itu sapi betulan, mau dia itu sapi patung, sama-sama tidak berhak disembah. Tuhan kok tidak bisa ngomong, ya, dimintai sesuatu nggak bisa jawab. Ini berarti bukan Tuhan. Tuhan itu maha sempurna. Ini nggak bisa diajak bicara tapi dianggap sebagai Tuhan. Kehebatannya di mana? Maka Allah mengajak mereka untuk berpikir, dari mana kamu tetapkan itu sebagai Tuhan, padahal dia punya dua kelemahan. Kelemahan pertama, la yarji'u ilaihim qawlan. Diajak ngomong nggak bisa jawab. Ini berarti kelemahan. Kelemahan kedua, la yamliku lahum darra wala naf'a. Tidak bisa memberikan madarat atau manfaat. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa berarti yang bisa memberi manfaat atau madarat hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah nggak bisa kasih manfaat atau madarat. Dengan bukti, kalau manfaat itu ditahan oleh Allah, nggak muncul manfaat. Kalau madarat itu ditahan oleh Allah, nggak muncul madarat. Bukti sangat banyak ketika Nabi Ibrahim dibakar dengan api, maka Allah katakan, ya narukuni bardan. Wahai api, jadilah dingin. Sudah, apinya nggak bisa membuat madarat, membakar, nggak bisa. Kenapa? Karena yang bisa memberikan manfaat dan madarat hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat-ayat yang lain kita temukan ayat yang menegaskan hal tersebut. Misalnya pada surat Al-Maidah ayat 76, Allah mengatakan, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wala naf'a." Kenapakah kalian itu menyembah selain Allah yang tidak bisa berikan manfaat maupun madarat? Demikian juga surat Yunus ayat 49. Qul la amliku li nafsi darra wala naf'an illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Nabi, saya tidak bisa memberikan manfaat atau madarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nabi saja nggak bisa kasih manfaat atau madarat. Nabi mengajarkan ilmu. Apakah orang yang mendapatkan ilmu pasti paham? Tidak juga. Maka itu semuanya menunjukkan bahwasanya manfaat madarat itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil pelajaran dari sini, jangan meyakini adanya manfaat atau madarat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Obat diminum, jangan meyakini ini obat punya kekuatan sehingga pasti saya sembuh. Enggak. Obat hanya perantara atau wasilah. Adapun kalau Allah tidak menghendaki sembuh, maka obat sebanyak apapun dimakan tidak akan sembuh. Karena obat hanyalah perantara. Ayat 90, walaqad, dan sungguh-sungguh, qallahum, telah berkata kepada mereka. Ini lamnya ketemu lam berarti boleh apa? Boleh idgham, ya. Walaqad qallahum, dan sungguh telah berkata kepada mereka. Harunu, Nabi Harun alaihi salatu wassalam, yaitu kakaknya Nabi Musa. Min qablu, dari sebelum itu. Ya qaumi, wahai qaumku, innama, sesungguhnya tiada lain, futintum bih, kalian itu diuji dengan anak sapi ini. Wa inna rabbakum, dan sesungguhnya pemelihara kalian adalah Ar-Rahman, zat yang maha kasih sayang. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ati'u amri, dan taatilah perintahku, yaitu perintah untuk meninggalkan kesyirikan atau penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Harun sebenarnya sudah melakukan nahi mungkar. Tapi ternyata kekuatan Nabi Harun tidak sepadan dengan kekuatan orang-orang yang melakukan kemungkaran tadi. Maka dari sini kita ambil pelajaran, kalau kekuatan orang-orang yang melakukan kemungkaran lebih besar daripada kekuatan orang-orang yang baik, maka orang-orang baik ini tidak akan disalahkan oleh Allah ketika tidak bisa mengubah kemungkaran. Bisanya menasihati, tapi nggak bisa merubah. Kenapa? Karena kekuatannya kecil, nggak ada salahnya. Sehingga misalnya kampung ini kampung terkenal ahli mabuk. Ada orang-orang baiknya, orang-orang masjidnya, tapi jumlahnya kecil sedikit.
Nah, ini kalau satu kampung mabuk, kemudian yang orang-orang soleh yang baik-baik itu diam karena tidak bisa melakukan apa-apa, bisanya cuma menasihati tapi tidak bisa mengubah kemungkaran, maka ini tidak berdosa. Kemudian kita ambil beberapa faedah juga dari ayat ini. Nabi Harun mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Ini menunjukkan bahwa Nabi Harun termasuk Bani Israel. Dan semua nabi ketika dakwah kepada kaumnya pasti mengatakan ya qaumi, selain dua nabi, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia sehingga tidak mengatakan ya qaumi tapi ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Kalau Nabi Isa alaihi salatu wassalam, karena Nabi Isa itu tidak punya bapak, padahal nasab itu kembalinya kepada bapak, maka ketika dia panggil Bani Israel tidak mengatakan ya qaumi, tapi wa il qala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Jadi dari 124.000 nabi itu yang panggil tidak ya qaumi cuma dua, ya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW dan Nabi sebelum beliau Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ayat 92, Allah mengatakan, qalu, mereka berkata, lan nabraha, kami akan terus menerus alaihi, terhadap berhala ini, akifina, iktikaf atau melazimi atau menyembah, hatta sampai yarji'a, kembali ilaina, kepada kami, Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi mereka tidak takut sama Nabi Harun. Disuruh berhenti dari menyembah berhala, nggak peduli. Dari sini kita ambil pelajaran apa? Bahwa Bani Israel itu cocoknya adalah orang-orang yang keras seperti Nabi Musa alaihissalam. Dikasih Nabi Harun yang lemah lembut, nggak cocok mereka. Karena apa? Sifat mereka, watak mereka orang-orang keras. Orang keras cocoknya dipimpin oleh orang yang keras. Orang keras dipimpin orang lembut, nah jadinya kayak gini. Yang lembut enggak digubris. Malah mereka mengatakan, Anda enggak usah bicara aja, tunggu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa kami ikut. Kalau engkau yang ngomong, enggak ada nilainya. Nah, maka mereka meremehkan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Karena itu dari sisi ini, kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan Nabi Muhammad SAW dua orang yang sangat pas untuk dekat dengan Nabi SAW. Satunya keras, satunya lemah lembut. Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai orang yang sangat lemah lembut. Sayyidina Umar terkenal sebagai orang yang sangat keras. Nah ini kalau Nabi Muhammad diapit oleh dua orang yang sama-sama lemah lembut, kayak apa jadinya? Atau beliau diapit oleh dua orang yang sama-sama keras, kayak apa jadinya? Nah, maka diimbangi dengan Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Nah, sehingga kadang perlu keras, kadang perlu lemah lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana lemah lembutnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Maka Rasulullah mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Paling lemah lembutnya umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Sebaliknya, wa asyadduhum fi dinillah Umar. Yang paling keras di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Sidi Umar. Nah, ini dua hal yang bertentangan tapi disandingkan oleh Allah sebagai pembantu Nabi, wazirnya Nabi, supaya seimbang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji dua sahabat ini. Beliau mengatakan, hadzani, dua orang ini, mohon maaf, inna hadzaini, sesungguhnya dua orang ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kok enggak ada, sebentar ya. Inna hadzani, dua orang ini, yaitu Abu Bakar dan Umar, as-sam'u wal basaru, adalah seperti penglihatan dan pendengaran. Manusia perlu punya pendengaran, perlu punya penglihatan. Kalau hanya punya penglihatan saja, kurang. Kalau punya pendengaran saja juga kurang. Nah, maka Rasulullah mengatakan, ini Abu Bakar dan Umar untuk saya seperti mata dan telinga. Maka tidak cukup Abu Bakar tok karena dia sangat lembut, tidak cukup Sayyidina Umar tok karena dia sangat keras. Karena itu juga dari ayat ini kita ambil pelajaran, dakwah itu disesuaikan dengan kondisi orangnya.
Orangnya pada lembut-lembut, nggak usah pakai keras-keras. Dia omongi halus saja udah selesai. Tapi orangnya ngengkel, nah itu perlu pakai pentung, Pak. Dakwah lemah lembut nggak akan masuk. Seperti Bani Israel ini, dakwah lemah lembut oleh Nabi Harun alaihissalatu wassalam, maka diremehkan oleh mereka. Akhirnya pada ayat 92, qala Nabi Musa mengatakan, yaitu setelah sampai ke rumah, ya Harun, wahai Harun, ma mana'aka, apa yang mencegah engkau? Il ra'aitahum dhallu, ketika engkau lihat mereka itu sudah sesat, sesat maksudnya menyembah berhala. Apa yang menghalangi engkau? Alla tattabi'ani, bahwasanya engkau tidak mengikuti saya. Maksudnya alla tattabi'ani, bahwasanya engkau mengikuti saya. Apa yang menghalangi engkau untuk mengikuti saya? Maka kata-kata la ini, tidak ini sebenarnya cuma tambahan saja ya. Jadi lebih baik tidak diartikan ya. Alla tattabi'an, bahwasanya engkau mengikuti saya. Apa yang menghalangi engkau untuk mengikuti saya? Afa'asaita amri, apakah engkau durhaka terhadap perintahku? Apa perintahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Lihat pada ayat sebelumnya, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 142. Nih. Kalau ini kan surat Toha, sebelumnya surat Al-A'raf ayat 142. Nabi Musa sudah mengatakan, ukhlufni fi qaumi, gantikanlah saya pada kaum saya, wa aslih, dan lembutlah kepada mereka, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat rusak. Ini adalah pesan Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Jadi maksudnya, kenapa engkau wahai Harun ketika melihat orang-orang menyembah selain Allah, tidak kamu perangi saja? Padahal kamu sudah tahu, kalau saya berada di tengah-tengah mereka dan saya melihat orang-orang nyembah berhala, pasti akan saya perangi mereka. Itulah makna alla tattabi'an. Kenapa kamu tidak ikuti langkah saya? Langkah saya pasti perangi mereka. Lah kenapa engkau tidak memerangi mereka? Padahal engkau tahu bahwa pasti itu saya lakukan. Nabi Harun alaihissalatu wassalam punya alasan. Ayat 94, beliau mengatakan, qala, Nabi Harun mengatakan, ya bna ummi, wahai anaknya ibuku, maksudnya wahai saudara kandungku, la ta'khudh, janganlah engkau pegang, pilih yati, jenggotku, wala bira'si, tidak pula kepalaku, maksudnya rambut kepalaku. Inni khasyitu, sesungguhnya saya khawatir, antaqula, bahwa engkau menegur, farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Farraqta, kamu sudah memecah belah, baina bani Israil, di antara bani Israil, wa lam tarqub qawli, dan kamu tidak menunggu ucapan saya, tidak menunggu titah saya. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam saking marahnya sampai melampaui batas kewajaran seorang adik kepada kakaknya. Nabi Musa kan lebih muda kan? Mestinya kepada kakak lebih apa? Hormat. Tapi ini sampai dipegang jenggotnya Nabi Harun dan juga rambutnya. Nah, jadi jenggotnya mungkin pakai tangan kanannya atau tangan kirinya nggak disebutkan ya. Berarti salah satunya pakai pegang jenggotnya, salah satunya pegang rambut kepalanya. Nah, digograk-gograk ini. Ya Harun, nih. Wahai Harun. Nah, maka Nabi Harun alaihissalatu wassalam mengatakan, ya bna ummi, wahai anaknya ibuku. Kenapa mengatakan wahai anaknya ibuku? Untuk melembutkan hatinya. Kamu dengan saya ini satu ibu. Nggak pantas seperti ini. Ini perbuatan seperti musuh saja seperti ini. Kalau sama kakaknya, apalagi sekandung ini nggak pantas seperti ini. Nah, maka dilembutkan hatinya oleh Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Dan di sini Nabi Harun memiliki jenggot lihyah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Harun alaihissalatu wassalam memelihara jenggotnya. Maka kita umat Islam berarti disuruh memelihara jenggot. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan nama-nama nabi termasuk Nabi Harun alaihissalatu wassalam, Allah kemudian mengatakan fabihudahu muqtadih. Ikutilah petunjuk para nabi-nabi tersebut termasuk Nabi Harun. Ini bisa dilihat pada surat Al-An'am ayat 80 ayat 90. Fabiduhudahu muqtadih. Ikutilah petunjuk mereka. Nah, petunjuknya Nabi Harun, jenggotnya dipanjangkan. Karena itu jenggot jangan dipotong. Boleh merapikan jenggot,
Tapi kalau mengepras jenggot bukan sunnah, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya kumis silahkan dikepras, tapi jenggot jangan dikepras. Jenggot itu menurut Aisyah radhiyallahu anha adalah kegantengan untuk para pria. Dia mengatakan, "Walladzi jammalar rijala bil liha." Demi Allah yang telah menggantengkan kaum laki-laki dengan jenggot. Jadi laki-laki tanpa jenggot itu tidak ganteng, belas menurut Aisyah. Nah, jadi yang joker, yang keker itu jenggotnya, itu yang mantap gitu nih. Nah, kalau saya takdirnya Allah jenggotnya cuma segini, Pak. Saya sudah niatan jenggotnya itu yang tebal gitu ya. Tapi Allah cuma kasih segini. Ya sudah, ya terima saja ini. Alhamdulillah. Mungkin lebih banyak daripada sebagian panjenengan yang jenggotnya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang sahih bahwa jenggot itu hendaklah dibiarkan. Ahfus syawariba, potonglah kumis, wa a'ful liha, dan biarkanlah jenggot. Hadis riwayat Muslim. Kalimatnya jelas. A'fu, biarkanlah, al-liha, jenggot. Biarkanlah panjang. Jangan dipotong. Kalau potong berarti tidak sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan ngakunya umat Nabi. Kalau ngakunya umat Nabi, ikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat bahwasanya besok di dalam surga semua orang itu tidak punya jenggot kecuali Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Wallahu alam, saya tidak tahu apakah benar ataukah tidak. Kemudian di sini Nabi Harun alaihissalatu wassalam menyampaikan alasannya kenapa beliau tidak memerangi mereka. Beliau katakan, saya khawatir kalau saya perangi mereka akhirnya terpecah jadi kelompok-kelompok. Satu kelompok grup Nabi Harun, satu kelompok yang tidak sepakat dengan Nabi Harun. Akhirnya pecah jadi perang saudara. Kemudian Nabi Musa pulang ke rumah melihat mereka terpecah-pecah, pasti akan menyalahkan Nabi Harun. Farraqta baina Bani Israel, kamu sudah mecah belah Bani Israel. Mestinya kamu itu tarqub qauli, kamu menunggu ucapan saya. Kamu telepon saya dulu, ini gimana ada kasus kayak gini. Kalau ada telepon ya. Kamu WA saya dulu, jangan langsung gegabah. Gara-gara kamu gegabah, ini jadi kelompoknya pecah. Dulu mereka sudah bersatu, tapi gara-gara kamu terlalu cepat nahi mungkarnya, akhirnya jadi pecah. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa boleh nahi mungkar itu ditunda ketika nahi mungkar dilakukan malah tambah salah atau tambah besar masalahnya. Jadi menurut Nabi Harun, ini kalau langsung saya perangi, bisa saja. Tetapi nanti tambah runyam masalahnya. Tetapi kalau menunggu Nabi Musa, karena Nabi Musa cuma 40 hari, insya Allah lebih gampang masalahnya. Ketika sudah terpecah jadi dua, menyatukannya kan susah. Tapi ketika belum terpecah, hanya satunya menyembah berhala, satunya tidak mau, tapi mereka masih bersatu, yaitu tidak terpecah menjadi dua kelompok, maka untuk menyatukan lagi lebih mudah. Nah, dari sini diambil pelajaran bahwa boleh nahi mungkar ditunda, bukan ditinggalkan, tapi apa? Ditunda kalau memang menyebabkan adanya kerusakan yang lebih besar. Rasulullah pernah melihat ada orang kencing di masjid, itu jelas kemungkaran. Tapi Nabi tidak langsung melarang. Kenapa? Ditunda. Karena kalau langsung dilarang, orangnya langsung lari, genjerit, akhirnya kencingnya tercecer di semua masjid. Tapi kalau dia dibiarkan kencing selesai, maka kencingnya cukup di sudut situ saja. Selesai sudah, baru dipanggil, "Hei A'rabi, salah kamu kencing di sini. Ini masjid tempat ibadah, bukan untuk kencing." Nah, maka dia dinasihati baik-baik oleh Nabi SAW. Dia kemudian mengatakan, "Allahumma arhamni wa Muhammadan, wa la tarham ma'ana ahadan abadan." Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja. Yang lain-lain yang galak-galak itu enggak usah dirahmati. Ini saking apa? Marahnya dia terhadap sahabat-sahabat Nabi yang terlalu cepat nahi mungkar. Nah, berarti Nabi Harun di sini punya udzur sehingga tidak salah Nabi Harun. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam memaklumi udzur Nabi Harun dengan bukti dia kemudian meninggalkan Nabi Harun, tidak memarahi Nabi Harun lagi, tapi kemudian menegur Samiri. Ayat 95. Qala, Nabi Musa mengatakan, "Fama khatbuka?" Maka apa urusan kamu, ya Samiri, wahai Samiri? Jadi kenapa engkau mengajak orang-orang nyembah berhala kayak gini, wahai Samiri? Ada apa? Urusanmu apa?
Ini menunjukkan bahwa kalau ada kemungkaran dilakukan oleh seseorang, ditanya dulu apa sebabnya. Mungkin dia salah paham, sehingga dia sebenarnya tidak salah, tapi cuma salah paham, tidak sengaja. Beda antara orang berbuat salah sengaja dengan orang yang salah paham tanpa sengaja. Kalau dia salah paham tanpa sengaja, perlu dimaafkan. Tapi kalau sengaja melakukan neko-neko, nah itu berarti apa? Ini perlu dikasih hukuman yang berat. Qala Samiri mengatakan, basurtu aku melihat bima lam tabsuru bih, sesuatu yang kalian tidak melihatnya, atau bima lam yabsuru bihi, sesuatu yang mereka tidak melihatnya. Faqabattu maka saya menggenggam qabdatan satu genggaman min atharir rasul dari bekasnya rasul itu. Maksudnya bekas kaki kuda malaikat Jibril. Jadi ar-rasul di sini maksudnya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa Samiri ini melihat malaikat Jibril waktu itu naik kuda ketika menyeberangi apa? Laut. Nah, malaikat Jibril menunggangi kudanya, kudanya itu setiap kaki melangkahkan kaki pada tanah, maka tanah bekas ijakan kaki kudanya itu ada tanda-tanda kehidupan. Maka oleh Samiri diambil. Nah, itulah yang menyebabkan adanya bunyi pada anak sapi yang diciptakan oleh Samiri tadi, menurut sebagian ulama, karena mengandung kehidupan. Sehingga ketika dimasukkan pada mulutnya anak sapi, sehingga muncul suara. Ini bagi mereka yang beranggapan bahwa betul-betul ada suara bukan dari sebab angin. Mereka katakan itu dari sebab atharir rasul, bekasnya rasul atau bekasnya kaki kuda malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tentang bekas kaki kuda malaikat Jibril memiliki kehidupan, ini kita temukan yang semisal dengannya, yaitu dari Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Innama summiyal Khadir. Tiada lain Nabi Khadir disebut Khadir yang artinya hijau. Li'annahu jalasa ala farwatin bayda. Karena kalau dia duduk pada tanah yang putih, maksudnya tidak ada tumbuhannya, fa'idha hiya tahtazu tahtahu khadra. Tiba-tiba tanah putih itu bergerak menjadi menghijau. Jadi Nabi Khadir ini mukjizatnya adalah kalau duduk di satu tempat, kemudian semua tanah yang diduduki tadi menjadi hijau. Banyak rumput-rumputannya, tanamannya. Hadis muttafaqun alaih. Susah mematikan HP-nya, Pak? Kalau susah dulu, diminta tolong yang lain supaya mati. Gimana caranya? Nggih. Sebagian orang sepuh kan bingung, Pak. Mati ini piye caranya? Seperti bapak saya, Ustaz Abu Abdillah, pas pertama bisa nyetel video di HP, terus bingung mateni raiso. Mateni ini piye iki? Akhirnya dibiarkan terus nyala terus sampai habis batunya. Ya orang tua memang kadang-kadang begitu ya, kurang paham bagaimana menggunakan ini. Maka dimaafkan enggak apa-apa. Baik, kemudian fanabal tuha, maka saya pun melemparnya. Maksudnya dilempar pada mulutnya anak sapi tadi, dimasukkan. Wa kadzalika, dan seperti itulah sawwalat, menghias-hiasi li untuk saya nafsi, diriku. Maksudnya hati saya membisikkan dalam diri saya bahwa ini bekas tanahnya malaikat Jibril, kalau dilempar pada sesuatu benda dia akan menjadi hidup. Nah, itu bisikan yang ada dalam hatinya Samiri, dan saya praktekkan ternyata betul. Jadi Samiri menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Kok kamu ciptakan gini? Kenapa? Nah, maka dia katakan, ini saya mengambil bekas tanahnya malaikat Jibril alaihissalam. 97. Qala, Nabi Musa mengatakan, fadhhab, maka pergilah. Fa innalaka, maka sesungguhnya bagi kamu, fil hayati, dalam kehidupan dunia ini, antaqula, bahwa engkau mengatakan la misas, tidak ada saling sentuh. Maksudnya setiap kali dia bertemu dengan orang, dia pasti mengatakan la misas, la misas. Jangan sentuh saya. Kamu tidak boleh nyentuh saya tidak boleh nyentuh kamu. Tidak boleh saya bergaul dengan kamu, kamu tidak boleh bergaul dengan saya. Jadi dihukum oleh Nabi Musa
dengan kata-kata la misas. Setiap ketemu orang dia mengatakan la misas dan tidak boleh bergaul dengan siapapun. Dijotak oleh seluruh manusia di atas muka bumi. Sebagaimana dia sudah membawa perkara baru di dunia, yaitu menyembah berhala, maka dihukum dengan perkara baru yang tidak pernah dialami oleh manusia, yaitu tidak boleh bergaul dengan semua manusia. Ada nggak orang nggak pernah bergaul dengan manusia? Nggak ada. Semua manusia pasti bergaul. Kita punya tetangga, bergaul dengan tetangga. Kita punya teman, bergaul dengan teman. Punya keluarga, bergaul dengan keluarga. Punya bapak ibu, bergaul dengan bapak ibu. Nah, ini Samiri dikasih hukuman yang beda dengan yang lain. La misas. Semua orang la misas. Istrinya la misas. Anaknya la misas. Nah, Samiri ini menurut kitab tafsir yang saya baca, tafsir Ibnu Abi Zamanain maupun yang lain-lain, dia adalah orang yang asalnya muslim, pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam, min qabilatin yuqalu laha Samirah, kabilahnya namanya kabilah Samirah, maka disebut Samiri. Walakin nafaqa ba'dama qata'al bahra. Tapi kemudian dia munafik setelah dia menyeberang laut. Jadi sebelum menyeberang laut dia masih muslim. Tapi kemudian dia pegang apa? Bekas langkahnya malaikat Jibril. Kemudian setelah nyebrang laut, nah saat itu dia munafik. Jadi munafiknya setelah apa? Selesai dia menyeberang laut tersebut. Terus dia memikirkan sesuatu. Gimana caranya supaya bisa menyembah berhala sebagaimana kaumku dulu menyembah berhala. Nah, maka apa yang disembunyikan dalam hatinya itu kemudian dilaksanakan ketika Nabi Musa pergi. Kemudian wa inna, dan sesungguhnya laka bagimu mau'idan, ada janji lan tukhlafah, yang kamu tidak akan diselisih terhadapnya, atau lan tukhlifah, yang engkau tidak akan menyelisih janji tadi. Janjinya apa? Ya tadi, lamisas tadi. Ini adalah satu hukuman yang merupakan janji untuk kamu, pasti begitu. Nggak akan kamu bisa lepas dari janji ini. Jadi mau kemanapun, misalnya pindah dari kampung Bani Israel, pindah ke Pengkok misalnya. Sama aja, di Pengkok nanti akan lamisas, lamisas, lamisas. Nggak bisa bergaul dengan orang lain. Wangdur, dan lihatlah ilahika, kepada Tuhanmu, alladzi dhalta, yang engkau itu menjadi alaihi terhadapnya, akifa, menyembah terhadapnya atau beriktikaf kepadanya, mukim kepadanya. Lanuharriqannahu, sungguh betul-betul kami akan membakar-bakar dia. Kalau pakai ra yang ditasydid berarti membakarnya berkali-kali. Tapi kalau lanahruqannahu, akan kami bakar. Tapi kalau dibaca lanuharriqannahu, akan kami bakar-bakar. Jadi dibakar berulang-ulang, tidak hanya satu kali, dibakar-bakar. Tsumma lanansifannahu, kemudian kami akan menaburnya fil yammi, pada laut, nasfa, dengan sebenar-benar penaburan. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, disyariatkannya membakar atau merusak alat-alat yang digunakan untuk maksiat. Pedetnya digunakan untuk disembah, ini syirik, nah, dibakar. Maka kalau ada pesantren membuat peraturan alat-alat maksiat dibawa ke pesantren, dibakar, dimusnahkan, itu sudah sesuai ayat ini. Lanuharriqannah. Misalnya ada anak atau santri membawa kartu untuk orang judi itu. Nah, ini kan alat maksiat kayak begini. Nah, ini dibakar aja. Atau membawa seruling, seruling alat maksiat, alat musik alat maksiat, bakar aja. Beda kalau membawa HP misalnya, HP bukan alat maksiat, ini netral HP ini, maka sebaiknya jangan dibakar ya, tapi disita saja. Kembalikan kepada orang tuanya, ini anak Anda membawa HP, semestinya anak nggak boleh membawa HP di pesantren. Ini bagaimana kok orang tuanya bisa teledor kayak begini, membiarkan anaknya bawa HP ini. Adapun HP kemudian diremuk, dibanting, dibakar, ini termasuk menyia-nyiakan harta. Karena apa? HP sebenarnya bukan alat maksiat, tapi ini jelas alat maksiat digunakan untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibakar. Dan kita temukan dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin membakar tempat maksiat. Beliau mengatakan, "Walaqad hamamtu an amura bis shalah." Saya sangat ingin menyuruh orang untuk dikumandangkan salat. Fatuqamu, lalu ditegakkan salat. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas, lalu saya suruh seseorang untuk mengimami salat.
Thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum hizmun min hatab. Lalu saya berangkat bersama beberapa orang yang bawa kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah, menuju ke rumahnya orang-orang yang tidak ikut salat jamaah. Fa uharriqa alaihim buyutahum binar. Lalu akan saya bakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis muttafaqun alaih. Ini diambil pelajaran oleh para ulama, bolehnya atau disyariatkannya membakar tempat-tempat maksiat. Nih. Ada tempat digunakan untuk judi, bakar. Tempat digunakan untuk mabuk, bakar. Tempat digunakan untuk zina, bakar. Nah, mestinya riba itu kan dosa besar, Pak ya. Berarti bank itu mestinya apa? Dibakar semua itu. Tapi jangan pulang dari sini membakar bank loh, Pak. Nanti saya masuk penjara saya. Bukan begitu cara penerapannya. Yang membakar ini bukan rakyat, bukan. Tapi yang melakukannya adalah pemerintah. Jadi mestinya pemerintah itu yang bakar bank itu. Pemerintah itu mestinya yang bakar tempat-tempat zina, menghancurkan. Ini dalilnya. Fa'uharrik, saya bakar. Bukan kita sebagai rakyat, bukan. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, setelah dibakar, kan sudah jadi abu kan? Sudah musnah kan ini? Terus masih lanang sifannahu. Akan kami taburkan ke laut. Tidak hanya dimusnahkan, tapi ditaburkan ke laut. Supaya bekas-bekasnya tidak tersisa. Sehingga orang sudah lupa terhadap penyembahan berhala tersebut. Maka diambil dari sini pelajaran bahwa segala sesuatu yang diremehkan oleh Allah atau diharamkan oleh Allah, itu hendaklah kita rendahkan, kita remehkan. Jangan sampai dimuliakan. Termasuk dalam bab ini adalah sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, la tusammul inabal karma. Kalian jangan menyebut pohon anggur sebagai al-karm. Kenapa? Al-karm itu artinya dermawan. Orang-orang Arab menyebut pohon anggur sebagai al-karm karena zaman dulu kalau orang minum minuman keras, mabuk, maka jadi dermawan. Diminta berapapun dikasih. Maka mereka suka mabuk. Kenapa? Jadi dermawan. Diminta berapapun dikasih. Nah, oleh Nabi dilarang, jangan sebut pohon anggur yang kalian buat miras darinya sebagai al-karm. Kenapa? Al-karm itu sifat mulia. Kalau menyebut pohon anggur yang menjadi miras tadi al-karm, itu berarti memuliakan. Padahal khamar itu diharamkan oleh Allah, maka harus direndahkan. Sehingga karena itu Nabi melarang dengan nama-nama kemuliaan seperti ini. Nah, termasuk dalam bab ini, lanang sifannahu. Kami akan taburkan, diremehkan, direndahkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan wallahu alam bisawab. Saya berpikir, tapi saya belum menemukan dalam kitab tafsir. Saya berpikir saja. Benar alhamdulillah, tidak benar dibuang saja. Bahwa kalimat ini, lanuharriqannah, akan kami bakar, kemudian kami tabur. Ini zahirnya menunjukkan bahwa anak sapi tadi itu betul-betul sudah menjadi apa? Anak sapi betulan. Karena kalau dia masih sebagai patung dari emas tadi, dibakar tentunya tidak akan menjadi abu, tapi menjadi apa? Meleleh lagi. Nah, ketika Nabi Musa mengatakan akan kami bakar kemudian kami tabur, maka zahirnya ini sudah bukan dalam bentuk patung emas anak sapi, tapi betul-betul anak sapi. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa itu sudah menjadi anak sapi betul-betulan, makhluk bernyawa, bisa bersuara, itu ada sisi kuatnya dari sisi kalimat ini ya. Lanahruqannahu thumma lanansifannahu. Nah, maka yang bisa membuka kitab-kitab tafsir silahkan dicari. Ada enggak ulama yang mengatakan bahwa lanansifannahu ini menguatkan pendapat tersebut? Kalau ada ya alhamdulillah. Ayat terakhir 98. Innama sesungguhnya tiada lain ilahukum Tuhan kalian adalah Allah. Alladzi dzat yang la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a mencakup kulla syai'in terhadap segala sesuatu ilma akan ilmunya. Jadi ilmunya Allah luas mencakup segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan inilah wahyu Allah kepada semua para rasul. 315 rasul semuanya dikasih wahyu yang sama seperti ini.
Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasul", tidaklah kami utus rasul sebelum engkau illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain saya, maka tauhidkanlah atau asakanlah saya. Rasul ada 315, semuanya dikasih wahyu sama. Berarti semua rasul agamanya sama, yaitu agama Islam, atau mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa ilmunya Allah itu luas, mencakup segala sesuatu, maka tidak ada apapun yang tersembunyi bagi Allah. Karena perbedaan antara Allah dengan selain Allah adalah, kalau selain Allah hanya mengetahui yang zahir-zahir, yang tampak-tampak. Yang tidak tampak enggak tahu. Panjenengan berada di hadapan saya, tapi enggak tahu apa yang ada di depan laptop saya ini. Tulisannya apa? Oh, saya tahu karena ada tampilannya. Itu kalau dihidupkan. Kalau tampilannya dimatikan, panjenengan enggak ngerti. Tulisan yang ada di hadapan saya, tulisan apa? Enggak tahu panjenengan. Karena apa? Karena kita manusia, lemah. Enggak mengetahui kecuali yang zahir saja. Tapi kalau Allah, zahir maupun batin, semuanya sama saja bagi Allah. Ucapan yang kita ucapkan dengan keras maupun bisik-bisik bagi Allah sama saja. Ucapan yang kita ucapkan dengan lisan maupun ucapan hati yang tidak ada suaranya bagi Allah sama saja. Nih. Mari kita lihat dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sawa'um minkum", sama saja dari kalian itu, "man asarral qawla wa man jahara bih", orang yang mensirkan ucapannya maupun menjaharkan suaranya. Wa man huwa mustakhfim billail, orang yang sembunyi-sembunyi malam hari. Wasaribum bin nahar, atau terang-terangan berjalan di siang hari. Semuanya sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus menyadari Allah selalu mengawasi kita, sama saja gelap maupun terang, sama saja banyak orang maupun sendiri, Allah selalu men-CCTV kita ini. Maka kalau kita bisa merasakan seperti ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang soleh dalam semua tempat. Muraqabah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah PR yang harus kita lakukan dari ayat ini. Wasi'a kulla syai'in ilma. Inilah yang dapat dipelajari, benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.